وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada seorang sahabat yang menangis siang dan malam, bersedih luar biasa. Gara-gara apa kemarin? Tidak bisa ngomong pelan. Kalau ngomong selalu keras. Sampai di situ enggak masalah. Sebelum turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ketika turun awal-awal surat Al-Hujurat ini baru timbul masalah. Tadinya enggak masalah. Nabi ngomong Assalamualaikum, Waalaikumsalam, enggak masalah. Setelah turun ayat ini masalah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengeraskan suara di atas suara Nabi. Lihat, ngomong lebih kencang dari Nabi aja enggak boleh. Saking besarnya hak Nabi. Bagaimana hari ini ibadah lebih dari Nabi? Ngomong lebih kencang dari Nabi aja nggak boleh. Bagaimana ibadah lebih dari Nabi? Nabi tidak pernah merayakan maulid Nabi, kita merayakan. Nabi nggak kenal salawat nariyah, kita baca salawat nariyah. Nabi nggak pernah mentahlilalkan kematian, kita tahlilah. Itu sama saja dengan Nabi sholat maghrib 3 rakaat, kita 4. Apa bedanya juga? Nambah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin. Kurang dari Nabi mungkin, kemarin sudah kita bahas. Adapun lebih tidak boleh. Pasti sesat, pasti bid'ah, pasti terancam neraka. Kalau lebih dari Nabi boleh. Berarti boleh dong salat subuh 3 rakaat. Puasa Ramadan 33 hari, melempar jumroh 8 atau 9 kali. Azan hayya ala shalah 3 kali. Sebelum Idul Fitri, Idul Adha, azan dulu pakai qomat. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua apa salahnya? Orang baik kok. Salahnya satu, lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Enggak mungkin ada kebaikan kalau lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentunya. Rasul dan para sahabat tentunya. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan mengeraskan suara kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana satu sama lain di antara kalian saling mengeraskan, enggak masalah. Woi, teriak memanggil enggak masalah. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam haram. Apa ancamannya? Apa kemarin? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hapus amal-amal kalian. Sama dengan berbuat syirik, hapuskan amal. Mengerikan sekali. Berbuat syirik kan, hapus amal kita. Ini antahbatu a'malukum, terancam. Nah, salah satu sahabat bernama Sabit bin Qais tidak bisa ngomong pelan. Ngomongnya keras
Setelah turun ayat ini ketakutan dia. Khawatir keceplosan ngomong keras di hadapan Nabi. Lebih keras suaranya dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak berani keluar rumah. Menangis siang malam. Ya. Fakidahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi merasa kehilangan. Lianna min 'adati Rasul ay yatafaqqada ashabahu. Karena salah satu sifat Nabi adalah nyari-nyari. Enggak kayak kita kan. Kita sudah 2 bulan enggak ketemu si fulanah, cuek aja. Si fulan enggak ketemu si A, enggak ketemu si B. Ya, Nabi tidak. Mungkin enggak sampai sebulan ya. Ada beberapa hari enggak kelihatan si anu kemana. Si anu kemana. Begitu perhatian. Tafakkud. Nah, Nabi merasa kehilangan. Beberapa hari tidak bertemu dengan siapa tadi? Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Bukan Hasan ya, bukan Hasan bin Qais bukan. Atau bukan Hasan bin Sabit bukan. Kemana Hasan bin Sabit? Dijawab, ya Rasulullah, innar rajula mundu anzalahullahu ta'ala hadhihi al-ayata wa huwa fi baitihi yabki laylan wa naharan. Ya Rasul, semenjak turun awal surat Al-Hujrah itu, larangan meninggikan suara di atas suaramu, dia nangis siang malam di rumah, khawatir takut bertemu dengan engkau, suaranya lebih tinggi dari suaramu. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idhhab fad'uhu li. Pergilah, panggil dia kemari. Panggil dia untukku. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Setelah didatangkan, berada di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bertanya, ma yubkika ya Thabit? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Thabit? Dijawab, ana sayyidun. Aku sayyid. Tidak bisa ngomong pelan. Wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-ayah nazalat fi. Aku khawatir, aku takut jangan-jangan ayat itu, awal surat Hujurat itu, turun berkenaan denganku, menegur aku, menyalahkan aku. Ya. Dan yang sangat dia takuti adalah kalimat antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti bisa amal-amalmu hapus sementara kamu tidak sadar. Inilah orang yang beriman, inilah orang saleh, inilah orang baik. Tidak merasa aman, yang ada takut, khauf. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, merasa aman. Kaum 'Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, waktu itu merasa aman. Dengan congkaknya, dengan gagahnya, dengan pedenya. Sa'awila hadzal jabal. Aku akan menaiki gunung itu wahai ayah. Enggak mungkin air sampai ke gunung. Ya enggak terbayang oleh manusia bagaimana air bisa sampai segunung. Ternyata sampai, kelelep juga kayak apa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda menghibur Sabit, amma tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah. Karena rasa takutnya itu akhirnya Allah memberikan hiburan, 3 hiburan kepada Sabit bin Qais. Kabar gembira, 3 kabar gembira lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Anta 'isha hamidan. Engkau akan hidup terpuji.
Apa yang disabdakan oleh Nabi disaksikan oleh para sahabat. Hampir-hampir tidak ada yang kenal Sabit yang tidak memuji Sabit. Terpuji, dipuji, dimuliakan oleh siapapun yang mengenal dia. Wa tuqtala syahidan, dan engkau akan terbunuh sebagai syahid. Di perang apa? Di perang Yamamah. Di perang Yamamah antum tahu, perang antara kaum muslimin dan pasukan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi itu. Belum terjadi. Ya. Perang Yamamah belum terjadi, Nabi masih hidup. Nabi sudah mengatakan wa tuqtala syahidan, engkau akan terbunuh secara syahid. Yang terakhir, wa tadkhulal jannah, dan engkau akan masuk surga. Gara-gara takut justru dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang-orang yang merasa tenang, merasa hebat, merasa aman, justru dia ditakuti. Maka jangan kita terus merasa aman. Kullu man khafa min Allah amina. Siapapun yang takut terhadap Allah, dia akan aman. Fa huwa baqiya fi baitihi khaifan min Allah. Dia terus tinggal di dalam rumah karena takut kepada Allah. Walakin ammanahullah, tapi justru Allah memberikan keamanan kepada dia. Pasti mati syahid, pasti hidup dengan mulia, terpuji, dan pasti masuk surga. Walihada yajibu alaina wujuban an nashhada anna Thabit ibn Qais min ahlil jannah. Sebuah kewajiban bagi kita menyatakan, meyakini bahwa Thabit bin Qais pasti masuk surga. Tidak boleh kita ragu. Ini jangankan Rasulullah, para nabi, para rasul, para sahabat saja pasti. Pasti, enggak boleh kita ragu. Pasti masuk surga. Ya, bagaimana ada seorang dai, ada seorang profesor, doktor mengatakan surga itu hak prerogatif Allah. Jangankan kita, Rasulullah saja enggak ada jaminan. Innalillah. Innalillah. Ini sempurna sekali kebodohan si profesor doktor ini. Berapa ayat yang dia tolak, berapa hadis yang dia tolak. Orang mengenal dia sebagai ahli tafsir, tapi kalimatnya kotor sekali. Ya, enggak ada jaminan Rasulullah masuk surga. Innalillah. Ya. Banyak sekali ayat hadis yang memastikan, menjamin beliau pasti masuk surga. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus umumnya para sahabat radhiyallahu anhum maradu'an wa adda lahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah pastikan mereka semua masuk surga. Salah satunya Thabit bin Qais. Ini enggak ada apa-apanya dibanding Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, apalagi Umar, Abu Bakar. Thabit bin Qais, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, bukan. 10 orang yang namanya disebut langsung oleh Nabi, bukan. Tapi dia dijamin masuk surga. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bihada. Ini dikabarkan oleh Nabi. Mana mungkin khabar dari Nabi salah? Kalau beliau mengucapkan salah, ya bukan Nabi beliau, bukan Rasul. Seluruh ucapan yang keluar dari lisan beliau adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fabaqiya ar-rajulu hamidan fi hayatihi. Setelah itu beliau hidup penuh dengan kemuliaan, pujian. Wa syarakal muslimina fi qitali Musailamah al-Kadzab. Lalu beliau ikut serta bersama kaum muslimin memerangi pasukan Musailamah al-Kadzab
masyhur tentang ini ya. Wa qutila syahidan. Akhirnya gugur beliau sebagai syahid. Dan wajib kita katakan beliau mati syahid. Adapun mengatakan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, siapa lagi yang melawan Belanda pasti mati syahid, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan Muhammad Al-Fatih misalnya, atau siapapun, ketika Nabi sudah wafat dan tidak dinyatakan syahid oleh Nabi, enggak boleh. As-syahid Said Qutub misalnya, As-syahid Hasan Al-Banna, tidak boleh. As-syahid Imam Samudra misalnya, enggak boleh. Ya. Mudah-mudahan beliau mati syahid, boleh. Mudah-mudahan gugurnya beliau di medan perang itu, melawan penjajah itu, membela Islam itu diterima oleh Allah sebagai syahid, mudah-mudahan, amin, boleh. Tapi dengan as-syahid tidak boleh. Sama dengan al-maghfur, sama dengan al-marhum. Al-marhum fulan, al-maghfur fulan, as-syahid fulan, haram. Tidak boleh, karena alif lam di situ menunjukkan sebuah kepastian. Adapun Sabit bin Qais pasti. As-syahid Sabit bin Qais. As-syahid Umar bin Al-Khattab. As-syahid Utsman bin Affan. As-syahid Hamzah. Memang Nabi yang mengatakan beliau-beliau ini mati syahid. Adapun selain Nabi tidak boleh. Cukup dengan doa. Kemudian ada kisah sepeninggal Nabi. Kisah ini agak unik ya. Saya bacakan. Ini menyangkut Sabit bin Qais ketika terbunuh dalam perang Yamamah tadi. Waqa'at fi qissatihi aidan mas'alatun gharibatun. Unik, aneh kisah ini. Marra bihi ahadul junud wa huwa mayyitun. Ketika Sabit bin Qais ini sudah gugur, meninggal, ada satu pasukan yang melewati mayatnya Sabit bin Qais. Wa ala Sabit dir'un jayyidun. Dan waktu itu Sabit mempunyai baju besi yang bagus. Baju besi kan mahal. فأخذ الجندي الدرع منه ثم ذهب إلى رحله وجعل عليه برمة. Lalu baju besi itu disembunyikan oleh dia, dimasukkan ke semacam keramik periuk, ya, dari tembikar, dari tanah. Curilah ya, tentu haram. Wa fil laili ra'a ahadu ashabi Sabit. Malamnya salah satu teman Sabit bermimpi. Dalam mimpinya seolah Sabit memberitahu. Tentu ini Allah yang memberitahu ya kan. Sabitnya kan sudah meninggal. Marra bi rajulun minal jundi wa akhadha dir'i wa wada'ahu tahta burmatin fi tarfil askar. Ada satu pasukan yang mengambil baju besiku ya, dalam mimpinya itu. Sekali lagi, ini Allah yang memberitahu. Lalu baju besi itu dimasukkan ke Burma, periuk, dan itu di ujung pasukan, ya, paling ujung.
di dekat kuda yang kakinya terangkat satu. Hewan berkaki 4 itu kadang-kadang satu kakinya cacat atau pincang atau sakit terangkat gitu. Ya, sering kita mendapati apa kambing, apa anjing, apa kucing, apa kuda itu kakinya 4, yang menempel itu 3 ketika berhenti. Satunya terangkat karena sakit atau cacat atau apa. Falamma asbaha ar-rajulu alladhi ra'a hadhihi ar-ru'ya akhbara biha al-qa'ida Khalid bin al-Walid. Pagi harinya si fulan yang bermimpi itu lapor kepada panglima pasukan. Siapa? Khalid bin Walid. Sepeninggal Nabi SAW, luar biasa kepemimpinan Khalid bin Walid dalam peperangan. Ini salah satunya. Ya. Kemudian di perang Yarmuk luar biasa Khalid bin Walid memimpin pasukan. Nah, dilaporkan mimpinya itu kepada Khalid bin Walid. Lalu Khalid mengutus seseorang untuk datang ke tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya itu. Ya. Ketika itu didatangi, betul. Ternyata ada baju besi dan jelas itu milik Sabit bin Qais, ada dimasukkan, disembunyikan ke semacam kuali. Ya. Tentu hal seperti ini mudah bagi Allah. Dan ini tidak membatalkan firman Allah, wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara orang yang hidup dengan orang yang mati itu ada barzakh, ada dinding tebal yang tidak mungkin ditembus. Artinya tidak mungkin ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati dalam bentuk apapun termasuk mimpi. Lalu bagaimana ini? Apakah ini hubungan antara Sabit bin Qais dengan temannya? Tidak. Ini adalah Allah yang memberitahu. Begini. Ya. Terlalu kecil bagi seorang Sabit bin Qais yang insya Allah sudah sampai kenikmatan, ya, setelah mati, walaupun belum sampai surga yang sesungguhnya, untuk membahas, memikirkan tentang baju besi. Jangankan baju besi, dunia seisinya kecil dibanding kenikmatan yang dinikmati oleh seseorang setelah dia mati. Inda rabbihim yurzaqun. Mendapatkan rizki dari sisi Allah, kecil ngapain ngurusin baju besi. Ini sekedar menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa. Ya. Dan hal seperti ini tentu tidak boleh dipegangi kecuali dengan bukti yang ada. Kalau nggak ada bukti, bisa saja itu setan. Ya, setelah dilihat ternyata ada. Ya benar kan? Kalau benar ya bukan setan. Setan itu tempatnya salah. Setan itu penipu, pembohong. Ya. Maka jika ada setan atau siapapun yang pembohong kok menyampaikan sebuah kebenaran, harus ada ikrar, harus ada takrir. Sebagaimana setan yang pernah mengatakan kepada Abu Hurairah setelah 3 malam berturut-turut mencuri harta Baitul Mal, tertangkap. Lalu setan ini mengatakan, aku ajarkan ilmu kepada engkau, kalau kali ini engkau lepaskan aku lagi. Ini yang terakhir, yang ketiga. Apa? Bacalah ayat kursi sebelum tidur, niscaya dalam tidurmu tidak akan diganggu oleh syaitan. Apakah Abu Hurairah mengambil ilmu ini? Tidak. Kecuali setelah ada takrir dari Nabi SAW.
Kan pagi harinya Abu Hurairah lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa 3 malam berturut-turut aku begini. Kata Nabi, yang dia katakan benar, walaupun dia kadzdzub, walaupun dia pendusta. Apa? Takrir. Ada takrir, ketetapan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi tidak bicara seperti itu, ya tentu Abu Hurairah tidak mau mengambil ilmu dari siapa. Waktu itu Abu Hurairah enggak tahu kalau itu jin. Kan menampakkan diri dalam bentuk manusia. Kakek tua miskin mencuri makanan di Baitul Mal. Ya. Maka jika tidak ada takrir, tidak boleh kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ar-ru'ya salihah juz'un. Mimpi yang benar itu merupakan satu bagian di antara min sittatin wa arba'ina juz'an, di antara 46. Semuanya ada 46 bagian minan nubuwah. Karena bagian kenabian itu ada 46. Ada wahyu begini, ada mimpi. Salah satunya ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar biasanya ada pada diri orang yang tidak pernah bohong, yang omongannya selalu jujur, selalu benar. Insya Allah mimpinya akan benar. Dan mimpi benar seorang muslim itu akan terjadi kapan? Akhir zaman. Nanti di akhir zaman hampir-hampir mimpi seorang muslim, seorang mukmin selalu benar dari Allah. Bukan yang dua, kan ada 3. Ada takhwifus syaitan, ada hadithun nafsi, ada busra min Allah. Ya, ini sahih Imam Bukhari. Ada 3 macam mimpi. Nanti di akhir zaman seorang muslim, seorang mukmin ketika mimpi selalu benar. Kenapa? Karena sudah jarang yang muslim, sudah jarang yang mukmin. Barangkali di mata manusia dia masih muslim, di mata Allah sudah kafir. Hari ini kan banyak. Ya, enggak usah pakai wahyu kita melihat, walaupun kita tidak boleh memastikan ya. Salat, puasa, tapi ya Allah, ya Rasulullah, lihat. Bersumpah atas nama selain Allah, syirik, kufur. Bukan dosa lagi, kufur, syirik. Demi langit, demi bumi, demi Rasulullah, demi Jibril. Ini syirik, kufur. Hanya boleh demi Allah. Lihat saudara-saudara kita. Ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, demi Allah, demi Rasulullah, inna lillah. Masih sholat, masih puasa, bahkan sering haji umrah. Tapi kadang-kadang dia minta kepada wali-wali yang sudah mati. Dia panggil-panggil wali fulan, wali fulan. Dia panggil-panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Di mata orang awam dia masih muslim, masih mukmin. Pada hakikatnya kan telah kufur, syirik. Hanya kan kita tidak boleh mentakyin. Ya, terancam kufur, terancam syirik. Kemudian beliau sedikit membahas kemuskilan ini. Masuk mengambil sesuatu berdasarkan mimpi. Beliau menjawab, enggak masalah. Karena sekali lagi, tidak semua mimpi itu dari syaitan. Ada yang dari syaitan. Bagaimana yang dari syaitan? Sesuai dengan istilahnya, takhwifus syaitan. Penuh rasa takut. Jika antum mimpi ketakutan,
melelahkan, serem, maka pastilah itu dari syaitan. Ya. Tidak bagus, tidak indah, gitu ya. Atau mimpi maksiat. Ya. Untuk mengetahui mimpi baik, mimpi buruk mudah. Ketika isi mimpi adalah zina, minum khamar, berjudi, yaitu mimpi buruk. Ketika isinya adalah sholat, baca Al-Quran, sedekah, jihad, yaitu mimpi baik. Mudah. Mimpi buruk jangan diceritakan. Karena memang nggak ada apa-apanya. Maka sunnah ketika kita terbangun dari mimpi buruk, kita meludah tipis ke arah kiri 3 kali. Kemudian baca ta'awudz, kemudian ambil air wudhu, sholat, itu yang terbaik. Ya. Jangan pernah diceritakan, karena memang gak ada apa-apanya. Kalau kita takut cerita-cerita, kena dia. Seneng setan. Karena tujuannya memang nakut-nakuti. Ya. Yang kedua, haditsun nafsi. Bukan dari syaitan, tapi dari dirinya sendiri. Ketika dia membayangkan sesuatu, menghayalkan sesuatu, menginginkan sesuatu, belum tercapai, terbawa mimpi. Ini haditsun nafsi, sama nggak ada artinya. Sama sekali nggak ada artinya. Yang terakhir, busra minallah. Kabar gembira dari Allah. Ini yang ada artinya. Hanya satu itu yang ada artinya. Dan mimpi baik ini sama. Jangan diceritakan kecuali kepada orang yang tidak mungkin iri terhadap kita. Yang tidak ada rasa iri benci kepada kita. Mengambil dalil larangan Nabi Yakub kepada putranya Yusuf untuk menceritakan mimpinya itu. Mimpi yang bagus dari Allah, melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada dia. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat 11 bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, semuanya bersujud kepadaku. Wala taqsus ru'yataka ala ikhwatika. Jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, kepada abang-abangmu. Karena Nabi Yakub tahu, faham, abang-abangnya itu sangat iri kepada Yusuf. Keluar hukum dari sini, ketika kita mimpi baik, jangan diceritakan. Kecuali kepada orang yang tidak mungkin iri terhadap kita. Menurut antum, orang yang tidak mungkin iri terhadap antum siapa? Iya, ibu, ayah. Orang tua insya Allah nggak mungkin iri terhadap kita. Ya. Misalnya beliau dagang, sembako laris, kita juga dagang sembako lebih laris. Kita kira-kira ibu kita iri apa bangga? Bangga, luar biasa seorang ibu, ya. Dia lomba dengan anaknya menang, bangga dia, bahagia. Itulah ibu, itulah ayah. Beda dengan saudara. Justru yang sangat menonjol irinya itu biasanya saudara. Bisa teman, bisa tetangga. Nah, kemudian mimpi baik, kalau mimpi buruk boleh ditakwil apa tidak tadi? Mimpi buruk boleh ditakwil apa tidak? Boleh ditafsirkan apa tidak? Tidak boleh. Orang diludahin ditakwilkan. Ya. Saya mimpi kejebur kali, dikunyah-kunyah buaya. Takwilnya apa ya? Jangan ditakwil.
Orang mimpi buruk seperti itu, jangankan takwil, cerita aja jangan. Begitu. Kalau mau mentakwil, itu mimpi yang baik. Mimpi baik boleh ditakwil. Ya, mimpi sholat, mimpi baca Al-Quran, mimpi belajar, mimpi jihad, mimpi nolong orang, ini boleh ditakwil. Dan takwilnya harus apa? Mimpi baik boleh ditakwil, dan takwilnya harus baik. Enggak boleh takwil buruk. Ini batilnya keyakinan masyarakat kita. Kalau mimpi nikah, biasanya akan ada saudara dekat yang akan mati. Ya, ini batil. Nikah baik apa buruk? Baik. Nah, kalau sudah nikah lagi masuk baik. Baik juga, ya kan? Baik. Nikah 1 baik, nikah 2 baik, nikah 3 baik, nikah kelima enggak baik, ya kan? Kalau bersamaan haram kan? Nikah mimpi baik, maka takwilnya harus baik. Masuk ditakwilkan dengan buruk, mati kan buruk. Matinya seorang muslim itu musibah. Matinya seorang kafir bukan musibah, malah nikmat. Maka Nabi tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dilapori oleh Ali bin Abi Thalib bahwa paman beliau, ayah Ali, Abu Thalib, meninggal. Manusia yang sangat dekat dengan beliau, sangat berjasa kepada beliau, sangat dicintai oleh beliau, tapi karena mati dalam keadaan kafir, enggak ada keluar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan ketika kita tertimpa musibah. Sementara matinya seorang kafir tidak musibah. Karena kafir dan mukmin itu sudah dicap oleh Allah. Enggak mungkin. Nah, coba waktu itu dia enggak ke sono, enggak jadi kafir dah. Karena dia pergi ke sono, jadilah kafir. Enggak boleh. Kafir dan mukmin itu sudah dicap. Sebelum dia lahir, Allah sudah ngecap dia kafir. Allah sudah ngecap dia mukmin. Ya. Maka enggak boleh. Coba waktu itu dia lahir di Indonesia, tentu dia akan muslim, mukmin, enggak bisa. Kalau sudah mati ya. Kalau sudah mati. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir, itulah sudah ditentukan oleh Allah dia kafir. Ketika dia mati bukan musibah bagi kita. Ketika seorang muslim mati, itulah musibah bagi kita. Ya. Musibah ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kaum muslimin tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sedikit tentang mimpi berhubungan dengan Sabit bin Qais, dan beliau membawakan ayat ini dengan maksud jangan pernah menambah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun penambahan itu bagus. 2 jadi 3, bagus. 3 jadi 4, bagus. Berapa mengeluarkan 2,5%, tambah ya 3%. Secara akal bagus, tidak boleh. Zakat kok lebih dari 2,5%, ya tidak boleh. Zakat kok lebih dari tiap tahun, tidak boleh. Lah, bukannya itu lebih baik? Itu dia. Syariat tidak boleh ditambah-tambah. Maka para a'immah sepakat bahwa zakat amaliyah, zakat profesi bid'ah. Karena tiap bulan dokter
direktur, dirut, komisaris, sebulan dapat gaji 100 juta misalnya. Nah, langsung diambil 2,5%. Langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bid'ah. Ya. Karena lebih dari Nabi SAW. Nabi menetapkan dalam zakat itu ada selain ada nisab, ada haul. Apa haul? Setahun sekali. Bukan sebulan sekali, 2 bulan sekali. Bukankah itu bagus? Silahkan. Asal jangan bawa-bawa nama zakat. Kalau bawa-bawa nama zakat, ini syariat. Syariat Allah dan Rasulnya tidak boleh ditambah. Jangankan ditambah, lihat. Bersuara lebih keras dari suara Nabi. Haram. Terancam amalnya hapus. Bagaimana menambah-nambah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang diucapkan oleh Nabi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka para imam tidak menyukai, bahkan membid'ahkan. Astagfirullahaladzim. Yang dicontohkan oleh Nabi itu astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, dan seterusnya. Tambahan al-azim bukan dari Nabi SAW. Maka itu bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Terancam neraka. Padahal kan bagus. Astagfirullah bagus, astagfirullahalazim tentu lebih bagus. Tapi karena lebih dari Nabi itu. Kecuali yang tidak Nabi contohkan. Nunggu kereta datang, nunggu jadwal pesawat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Boleh enggak? Ya boleh. Ini kan enggak dicontohkan oleh Nabi. Bukan ibadah mahdhah. Beda dengan habis sholat itu. Nabi mencontohkan, kita harus ikuti Nabi. Mau makan, mau minum, mau wudu. Bismillah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi tidak menyebut lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Cukup Bismillah. Apa yang dicontohkan oleh Nabi tentu yang terbaik. Enggak boleh kita melawan contoh dari Nabi itu dengan akal kita. Kalau pakai akal, iya. Namanya Bismillahirrahmanirrahim, ya lebih baik dari Bismillah. Ya enggak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim lebih baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim lebih baik. Ya. Sampai walabdolin baru makan. Ya. Hancur agama ini. Kalau pakai akal terus. Akal kita sebagaimana hancurnya hari ini kaum muslimin. Semuanya akal. Enggak peduli Nabi melakukan apa tidak, para sahabat melakukan apa tidak, mereka tidak peduli. Apa salahnya? Ini kan baik, ini kan zikir, ini kan salawat. Salahnya tadi menambah dari Rasul dan para sahabat. Karena sempurna. Apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat itu yang paling sempurna. Islam paling sempurna, Islam paling baik, itu Islam yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Lebih dari mereka tidak mungkin, haram. Kurang mungkin. Bukan pasti boleh ya, mungkin. Masih memungkinkan boleh. Berapa rakaat Nabi Qiyamul Lail? Tahajud plus witir berapa rakaat? 11. Kita cuma 7. 6 plus 1 atau 4 plus 3. Bolehkah? Boleh. Bahkan cuma 5, 4 plus 1. Boleh. Bahkan cuma 3, 2 plus 1. Bahkan Muawiyah cuma 1. Itu pun dilakukan setelah Ba'da Isya. Itu pun di masjid. Ketika sebagian orang mencibir Muawiyah, kok begitu? Dibela oleh Ibnu Abbas. Ini salah satu sunnah. Ketika seseorang tidak yakin nanti malam akan bangun apa tidak, maka sholatlah witir sebelum tidur. Boleh dilakukan di masjid.
setelah ba'diyah isya. Ya. Berarti boleh kurang kan? Boleh kurang. Antum tahu Rasulullah zikir pagi dan petang segitu panjang, ya kan? Panjang sekali kan? Ada ayat kursi, ada al-falaq, ada an-nas, ada sayyidul istighfar. Antum karena satu dan lain hal, waktu segala macam, lelah, penat, antum pilih satu, sayyidul istighfar misalnya. Boleh apa tidak? Boleh. Cuman itu saja. Atau Anas, Al-Falaq, ya, Kulhu, masing-masing 3 kali. Bolehkah? Boleh. Boleh kurang. Untuk sesuatu yang boleh kurang. Yang tidak boleh kurang ya jangan. Ya. Salat maghrib 2 rakaat boleh? Ya tentu tidak boleh. Ini enggak boleh kurang. Ada yang boleh kurang, ada yang tidak boleh kurang. Ya. Sudah masuk Isya? Belum ya? Kita lanjutkan sedikit tentang mimpi ya. Salah satu yang harus kita fahami tentang kebatilan yang muncul hari ini, bahwa mimpi dijadikan seperti wahyu. Nah, ini tidak ada. Itu agamanya orang-orang tarekat sufiyah. Jadi pengen tahu nih, ini boleh apa tidak? Lewat mimpi. Ya. Bahkan sebagian mereka menyelisihi Imam Bukhari, berani menyelisihi Imam Muslim, berani menyelisihi Abu Daud, Nasai dan lain-lain, hanya gara-gara mimpi. Ini betul-betul merusak kaidah, menghina jerih payah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Habis waktu mereka untuk memilah hadis-hadis Nabi, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan, mana yang maudhu, palsu, hancur. Hancur oleh ocehan mereka. Aku bermimpi. Hadis ini ternyata dhaif. Hadis ini ternyata sahih. Innalillah. Ya, tidak boleh seperti itu. Enggak ada para a'immah ahlul hadis menulis hadis sahih, hadis dhaif berdasarkan mimpi. Tidak ada. Mimpi bukan wahyu, kecuali mimpinya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul setiap kali bermimpi pasti wahyu. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ya. Tadi bicara masalah bid'ah tadi. Kita ketika masih ada Nabi kan kita bicara ketika fitnah Nabi aja kita diancam antah atau amal pun hapus amal kita. Lalu kata bagaimana lagi dengan menambahkan amalan kita? Tapi kan kita itu kan oleh Nabi ada kabar bahwa paling minimal ya hukumannya adalah ditolak. Yang paling berat ya musnahkan. Dalam pengamalan kita itu saya lihat di sadar itu ada 2 macam. Yang pertama itu penambahan dari sisi ibadah. Maksudnya misalnya kita ibadah di dalam satu ini, terus ada sisipan tambahan. Yang kedua, yang Nabi nggak pernah kerjakan betul-betul bulat itu ditanggih. Kalau yang sama sekali nggak ada, saya kayak maulid lah, maulid kan nggak pernah Yeah. itu benar-benar
astagfirullah lagi. Itu kan berarti ada tambahan sifat. Ya. Seperti misalnya kita di bulan puasa ya salat tarawih, habis isya kita 8 rakaat, begitu terakhir 10 terakhir itu kan mau subuh salat malam ditambah lagi. Ya. Lebih lagi. Nah, itu kan ada penambahan. Nah, itu menjadi bid'ah gitu. Ya. Karena nanti nggak segitu gitu. Nah, yang mau saya tanya itu kan, anggaplah kita yang kita tolak aja lagi. Ketika penyisipan itu ditolak amalannya semua atau cuma yang tambahan itu aja gitu. Kalau yang tadi kayak maulid itu kan nggak ada ya, pasti tertolak semua gitu. Ya. Kalau misalnya istiqamatan itu yang tertolak yang cuma tambahan itu atau amalan kita, misalnya gitu. Seperti tadi lah, salat tarawih ya. Kita kan kalau 8 rakaat ini terima, kita tambah. Jadi tertolak, apakah tertolak? Iya, tambahannya itu. Atau semuanya jadi semuanya tertolak? Enggak. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan. Ketika Nabi 11, kemudian kita 15, ya tambahannya itu yang tertolak. 11-nya insya Allah diterima. Ketika kita meyakini membela yang 15 bid'ahnya itu, ini terancam neraka. Ya. Kecuali seperti yang antum katakan tadi, Maulid Nabi, Rajaban, Salat Nisfu Sa'ban, puasa hari kelahiran masing-masing, ini dari alif sampai ya. Semuanya tertolak 100% dan dosa tentunya. Karena masuk dalam keumuman larangan, ancaman, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bagaimana perasaan sahabat jika dirinya dijamin masuk surga? Tentu bersyukur. Bukan apa? Mentang-mentang. Kalau kita mungkin mentang-mentang, sudah dijamin masuk surga, merasa aman. Para sahabat tidak. Mengikuti Nabi SAW. Nabi kan yang pertama kali dijamin masuk surga. Lalu beliau mentang-mentang. Begitu entengnya berbuat maksiat, tidak takut dosa. Yang paling takut terhadap dosa adalah beliau. Padahal dijamin masuk surga. Tidak mentang-mentang. Ya. Bahkan sangat tidak merasa aman. Orang ada hitam, geledek, ketakutan beliau. Terbayang oleh beliau kalau diperlakukan seperti kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Ketakutan, tidak merasa aman. Nah, termasuk ketika gerhana, beliau ketakutan. Terang, tiba-tiba gelap, beliau ketakutan. Maka sholat penuh dengan rasa takut. Jadi gerhana itu tidak ditunggu-tunggu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nanti habis maghrib nih gerhana, ada gerhana ya, sholatnya nggak begitu. Jadi nggak ada rencana, tiba-tiba gelap. Lalu dengan penuh rasa takut sholat. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, para sahabat mengikuti beliau. Dijamin masuk surga, tapi semakin takut, semakin bersyukur, semakin dermawan, semakin giat dalam ibadah dan seterusnya. Bagaimana dengan sekarang ini? Insya Allah sudah bermanhaj sesuai Nabi dan sahabat, tapi akhlak jauh dari Nabi dan sahabat. Ya namanya belum. Apakah yang dituntut itu cuman akidah, ibadah? Tidak. Akhlak juga dituntut. Maka belum sukses, belum mengikuti Rasul dan para sahabat. Salatnya persis, akidahnya persis, tauhidnya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi ngutang nggak pernah bayar, ya kan? Ngomong selalu nyelekit, ya, sering menyakiti hati orang tua. Ya tentu tidak mengikuti Rasul dan para sahabat.
yang mengagumkan dari Rasul dan para sahabat bukan cuman tauhidnya, bukan cuman ibadahnya, tapi termasuk akhlaknya. Akhlak Rasul dan para sahabat luar biasa. Siapa yang memuji? Musuh. Kalau yang memuji muridnya, temannya, wajar. Musuh. Siapa? Orang-orang Romawi. Ketika hari-hari pertama para sahabat menguasai Syam, waktu itu kan bekas kekuasaan Romawi. Di situ banyak pendeta, banyak pastor, para batrik yang mereka baca Taurat, Injil. Begitu melihat Khalid, melihat Amr bin As, melihat Utsman, melihat Ali, melihat para sahabat, mereka berani bersumpah, demi Allah, yang sedang kita saksikan sekarang ini lebih baik dari kaum Hawari. Kaum Hawari, murid-murid langsung Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mereka bangga-banggakan. Begitu melihat para sahabat, mereka berani sumpah bahwa para sahabat itu lebih baik, lebih mulia dari Hawari. Apanya? Tentu akhlaknya. Kalau akidahnya kan beda. Masa memuji akidah orang yang berbeda akidah kan tidak mungkin. Ibadahnya juga beda kan, orang beda agama. Kalau akhlak kan sama. Mau Buddha, mau Konghucu, mau Yahudi, Nasrani, Muslim, akhlak sama. Kurang lebih sama, jujur, amanah, dermawan, tidak bakhil, rajin nolong orang. Akhlak kan kira-kira begitu. Sama kan? Nah, menonjol akhlak para sahabat ini dengan akhlak yang mulia. Jika belum sholat isya karena kelalaian jam 3 malam, apakah kita tetap melaksanakan sholat isya? Iya. Jangankan jam 3, bahkan habis subuh, bahkan jam 10 pagi baru ingat tadi malam belum sholat isya, maka fal yusalliha idza dzaqaraha. Sholatlah ketika ingat. Ketika seseorang kelupaan tidak sholat atau ketiduran, maka sholatlah ketika ingat, sholatlah ketika terbangun, dan gak ada kifarat. Sahihkah riwayat tentang Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika akan mati tenggelam? Sahih. Sahih, insyaAllah sahih. Ini menunjukkan bahwa Jibril malaikat bukan robot. Artinya punya perasaan, punya keberpihakan. Tidak ada keberpihakan sedikit pun Jibril terhadap Fir'aun. Maka Jibril tidak mau Fir'aun masuk surga. Enggak mau. Maunya Jibril Fir'aun masuk neraka. Nah, Jibril menyumpal itu khawatir Fir'aun masuk surga. Khawatir detik-detik menjelang mati itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena sudah ada tanda-tanda dari mulutnya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ini kan udah dekat-dekat, tapi belum la ilaha illallah. Ya. Apakah sahih berdiam diri di masjid setelah salat subuh sampai masuk waktu duha mendapatkan pahala haji? Iya. Di riwayat lain haji dan umrah. Di riwayat lain umrah, sempurna. Sahih sama. Bisakah jin setan membunuh manusia atau sebaliknya? Iya. Iya, tapi sangat jarang sekali. Dan dilindungi. Kalau toh ada mungkin 50 tahun sekali gitu. Puluhan tahun sekali gitu. Beda dengan manusia membunuh manusia. Setiap hari ada kan. Jin membunuh manusia bisa, tapi sangat jarang. Sebab kalau bisa, kalau secara akal mudah kan. Dia melihat kita nggak ngelihat dia. Oh, gampang sekali, mudah sekali. Tapi Allah lindungi manusia. Ya. Nggak usah sembarangan jin. Iblis. Seandainya Allah tidak lindungi, maka iblis pasti sudah bunuh para nabi, para rasul. Wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Karena musuh terbesar iblis Rasulullah SAW.
Ya. Dengan beliau orang-orang masuk surga. Maunya iblis orang-orang masuk neraka, kan musuh terbesar. Seandainya Allah tidak melindungi Nabi SAW, memberi kemampuan kepada iblis jin membunuh, sudah dibunuh. Kan begitu. Maka jangan takut. Ya. Walaupun bisa, tapi ringan sekali. Mati kena santet, teluh, ini jarang-jarang sekali. Kan? Ada, tapi jarang-jarang sekali. Ya. Beda dengan kena bom, ya kan? Sekali bom bisa ribuan, tapi santet enggak. Ya. Kalau betul teluh santet itu bisa mematikan dan banyak, barangkali Belanda sudah habis disantet 350 tahun, bayangkan 3,5 abad. Ya, nggak ada kedengeran. Daendels mati kesantet, belum pernah dengar ya? Belanda, ada seorang Belanda mati disantet di Blitar, di Banten, nggak kedengeran. Ya. Maka dusta ini mereka. Sementara manusia membunuh manusia mudah, cepat. Ya. Maka mereka punya kekuatan betul, tapi kecil. Apakah benar takwil hadis yang mengatakan kedua tangan Allah itu kanan, artinya adalah kedua tangan Allah itu baik? Tentu kanan adalah simbol kebaikan. Tapi cukup kita mengatakan bahwa kedua tangan Allah kanan. Artinya Allah punya tangan dua, jelas hadisnya. Allah, tangan kanan Allah jelas. Yang tidak jelas, yang tidak ada adalah tangan kiri Allah. Nggak ada ayat, nggak ada hadis yang menyatakan adanya tangan kiri Allah. Berarti sebuah kesimpulan bahwa kedua tangan Allah dua-duanya kanan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.